beliau ini matanya tidak bisa melihat secara kasat, cuma mata batinnya yang tajam melihat dunia ini, tapi bisa menghafal 30 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Desa Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Rekan. Beliau atas nama siapa Ustaz? Apa tak? Muhammad Arsin, ya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak, ya. Terletak di Dusun Gura, ya, Gura. Iya. Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu. Ustaz, kita ini mau sedikit dialog Ustaz, ya. Terkait dengan sejarah perjalanan pondok pesantren yang Ustaz dirikan di Gura. Coba diceritakan sedikit Ustaz, bagaimana perjalanannya pondok tahfiz yang antum rintis itu. Pertama, ada kawan yang mendorong saya bahwa kami minta Ustadz untuk membantu kami membina tahfiz. Jadi tahfiz itu bukan saya yang gagas, namun ada kawan yang memotivasi saya. Siapa itu nama kawannya? Iya, yang namanya Sri Dewi Sartika. Ibu Sri Dewi Sartika. Oh, itu yang mendorong Ustadz untuk membuka pondok tahfiz di Gura. Iya. Oke. Bagaimana kelanjutannya Ustadz setelah itu? Nah, setelah itu saya hubungi Pak Irfan Sira untuk bagaimana di mana muaranya nanti kalau kita buka, ya. Kita ini di mana siapa yang membina nanti, karena kita ini belum punya organisasi resmi. Iya. Jadi Pak Irfan dia bilang mungkin bisa kita ke Basnas. Oh iya, Pak Irfan Sira ini adalah UPZ Kecamatan Buntu Batu. Iya. Dan dia mengarahkan bahwasanya kalau kita buka pondok nanti bisa kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rekan, ya, Basnas, ya, dengan UPZ Kecamatan Buntu Batu. Oke. Betul. Terus bagaimana kejutannya? Sehingga saya dengan Bismillah kita buka dengan memang sudah ada santri karena dari TPA itu saya pembina TPA juga. Iya. Langsung semua mengatakan, orang tuanya mengatakan sekaligus kita ini kan juga di tahfizul Quran. Oh, jadi anak-anak TPA pada awalnya yang sudah Ustaz bina itu dilebur ke dalam program tahfizul Quran. Ya, dilebur ke Masya dalam Allah. program tahfizul Quran. Iya. Gitu. Sekarang sudah berapa muridnya Ustaz? Sudah 47. Masya Allah, sudah 47 muridnya. Iya. Luar biasa, ya. Sekarang sudah anak-anak yang jadi santri situ sudah berapa yang paling tinggi hafalannya Ustaz? Berapa juz? Karena kita baru 7 bulan dan apalagi ini dengan adanya musibah virus ini. Iya, virus corona ini. Iya, jadi sehingga agak tersendat lagi hafalannya. Iya. Yang paling tertinggi hafalannya itu adalah surah Al-Lail. Iya. Dari juz Ammah. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi dari An-Nas atau dari Ammah? Kita mulai dari Ammah. Oh. Ya, dimulai dari Ammah. Dari Ammah Tasalun sampai surah Al-Lail. Oh, sudah hampir selesai itu Ustaz. Iya. Kemudian saya mau tahu Ustaz, apa kendala-kendala Ustaz selama ini membina santri tahfiz ini? Apa saja kendalanya selama ini dihadapi? Tentu adalah pembiayaan. Oh, pembiayaan, ya. Karena yang namanya administrasi kan kita tidak bisa terlepas dari itu. Iya. Kemudian rekan-rekan pembina tentu biasa ini ya tentu perlu juga pembeli
Ya, kebutuhan sehari-hari lah ya. Sehari-hari begitu. Berapa pembinaannya Ustaz? Berapa orang? 4 orang pembina ya. Iya. Pembina ini ya disebut mukri ya. Iya. Tempat mengharapkan hafalannya ya. Iya. Oh iya. Ada 4 orang. Oh, sekaligus juga membina Ustaz. Artinya bukan hanya tempat. Ya. Bukan saja tempat menyetor hafalan, tetapi juga menjadi pengasuh dan pembina di pondok pesantren tahfiz, pondok tahfiz Al-Mubarak di Gura, desa Buntumondon, kecamatan Butuh Batu. Iya. Kemudian Ustaz, kira-kira harapan antum nih ke depan terkait dengan pondok ini yang antum dirikan. Apa harapan antum ke depan? Ya, harapan saya kalau bisa sepenuhnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rekang ini betul-betul bisa membina sepenuhnya. Iya. Karena saya secara pribadi agak terbatas. Artinya menyerahkan dana ya untuk operasionalnya ya. Iya, operasional dan juga pembinaan-pembinaannya. Oh begitu ya. Kita harapkan. Oh iya. Selain itu apa lagi harapan lain kepada santrinya nanti? Apa harapan antum kepada santri? Insyaallah santri kita itu diharapkan agar tidak cukup 1 tahun agar bisa menamatkan juz amma ini. Ya. Dan kita akan program lagi dengan juz 29. Seterusnya kita akan pindah ke Al-Baqarah untuk memulai hafalan 30 juznya. Masya Allah. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, itu anak-anak dari umur berapa yang diambil, yang bisa mondok di situ? Dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Kelas 3 SD sampai kelas 6. Oh, jadi program SD ya? Iya. Masya Allah. Tapi insya Allah ada pembinaan santri yang sekarang itu di pendidikannya sudah di SMP. Tapi dia menghafal. Oke. Jadi itu tadi beberapa harapan-harapan dan gagasan-gagasan serta perjuangan Ustadz dalam membina, kemudian membuka pondok tahfiz Al-Mubarak di Gura, desa Buntumondon, kecamatan Butuh Batu. Kami sendiri dari Basnas Kabupaten Rekang memang menyediakan dana operasional kepada pondok-pondok tahfiz yang ada di Kabupaten Rekang. Tapi ini spesifik dan spesial karena beliau ini tunanetra ya, tidak bisa melihat. Tapi ada ungkapan dari guru saya di 77, Kiai Haji Dandar Said. Dia katakan lebih baik buta mata daripada buta hati. Ya. Oleh karena itu beliau mungkin dari segi penglihatan tidak bisa melihat seperti kita ini, tapi hatinya melihat. Nah, ini bisa menjadi sumber inspirasi kepada kita ini yang dikaruniai mata yang jelas melihat cakrawala yang membentang, dunia yang luas, tapi kita ini tidak hafal Quran. Hafal mungkin tapi sangat terbatas. Beliau ini matanya tidak bisa melihat secara kasat, cuma mata batinnya yang tajam melihat dunia ini, tapi bisa menghafal 30 juz. Apalagi kita ini yang dikasih karunia nikmat yang begitu besar, tapi tidak mampu memanfaatkan karunia itu. Beliau diberi karunia terbatas, tapi mampu memaksimalkan karunia itu. Oleh karena itu, sebagai closing, belajarlah dari beliau yang secara kasat mata tidak melihat dunia ini, tetapi mampu melihat dengan mata batinnya. Kita ini yang melihat dunia ini dengan mata lahir kita, semestinya bisa memberikan peran besar kepada kepentingan umat, bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.